Pak Jokowi ini mau tidak mau harus masuk lagi di kancah perpolitikan nasional. Karena apa? Karena masih ada anaknya di Wapres. Dan terus terang, mereka ini belum matang secara politik. Oh, belum matang. Pengalaman sebagai seorang politis. Kalau Prabowo misalnya tidak mengambil Gibran di 2029, ya tentu Pak Jokowi dan kelompok politiknya akan menentukan sikap. Bayangkan saja, waktu beliau berkuasa, itu partai-partai itu tidak berkutik. Ya kan? Ada juga tuh partai yang langsung diganti sama dia ketumnya. Kuning ya? Ya itulah. Ini kuat banget. Artinya lewat statementnya Pak Jokowi tadi makin banyak dong yang bakalan, wah makin ini antisipasi udah nih kita mulai nih. Kan, udah mulai kata Bang Iwan kan curi start duluan nih Pak Jokowi nih. Iya. Kenapa harus sekarang diomongin ya gitu Bang? Belum menjabat setahun. Kan akhirnya kan jadi banyak yang waspada. Iya, makanya saya bilang tadi. Cek ombak. Bukan cek ombak, saya bilang tadi Pak Jokowi ini tertekan dengan situasi politik sekarang. Makanya harus menyatakan itu. Jadi bukan mencuri start, tapi karena memang situasi politiknya ini kan Pak Jokowi sendiri diganggu dengan isu ijazah. Ya, betul. Kemudian dimunculkannya kasus-kasus masa lalu, termasuk kebijakan-kebijakan itu masih diserang. Harusnya mantan presiden kita bisa pensiun dengan tenang, tapi harusnya ya banyak berlibur lah. Ya. Tapi kan ini pilihan Pak Jokowi sendiri. Beliau memilih untuk berdiri tegak, mendukung anak-anaknya, untuk kemudian bertarung di ranah politik. Karena memang begini, Pak Jokowi ini mau tidak mau harus masuk lagi di kancah perpolitikan nasional. Karena apa? Karena masih ada anaknya di Wapres, ya kan? Kemudian masih ada menantunya Gubernur Sumut. Kemudian banyak ada juga anaknya di ketum PSI. Ya, ketum PSI. Dan terus terang, mereka ini belum matang secara politik. Oh, belum matang. Pengalaman sebagai seorang politis. Tapi sudah ditanam-tanam begini emang buat ini dulu, blocking dulu. Ya karena belum matang. Mereka jadi itu kan karena digendong oleh Pak Jokowi. Jujur saja. Jadi mereka ini digendong oleh Pak Jokowi, jadilah Gibran ini sebagai Wapres. Dengan walaupun di belakang itu ada polemik konstitusi kemarin kan, MK. Kemudian Gubernur Sumut, ya kan. Kemudian siapa nih? Ketum PSI Kaisang. Nah, mereka ini digendong oleh Pak Jokowi. Nah, kalau dilepas oleh Pak Jokowi, tidak ada bayang-bayang Pak Jokowi di perpolitikan nasional saat ini. Lepas juga Bang. Mereka ini masih labil. Yang gangguin banyak kayaknya. Masih muda, masih labil, pengalaman politiknya masih sangat kurang. Jadi Pak Jokowi mengkhawatirkan itu. Jadi Pak Jokowi mau tidak mau harus masuk lagi. Nggak mau harus masuk ke arena pertandingan. Untuk menyelamatkan anak dan menantunya. Tapi ini menjadi sebuah dinasti politik terselubung nggak sih Bang? Dan ibaratnya mengancam prinsip-prinsip meritokrasi gitu. Ya kalau kita bicara itu sih sudah jelas ya. Sejak Pak Jokowi memimpin saja misalnya sudah jelas. Sangat berusaha mendorong Gibran waktu itu dan bahkan melanggar ini kan konstitusi. Itu apalagi kalau bukan melanggar prinsip-prinsip meritokrasi, prinsip-prinsip anti politik dinasti misalnya kan. Apalagi kalau bukan itu. Jadi kita terus terang saja. Tidak usah takut-takut. Bang Iwan, kalau nanti misalkan Pak Prabowo nggak ngambil Gibran sebagai cawapres itu gimana? Saya kira sah-sah saja. Saja kan? Saya kira sah-sah saja. Karena akan pecah sama Pak Jokowi nih misalkan. Tapi ya tentu. Koalisinya tentu Pak Jokowi akan disuguhkan beberapa pilihan. Pastinya. Yang pertama, misalnya ini misalkan saja, kalau Prabowo misalnya tidak mengambil Gibran di 2029, ya tentu Pak Jokowi dan kelompok politiknya akan menentukan sikap. Apakah realistis mendukung Pak Prabowo, maksud saya, atau membangun simpul kekuatan baru untuk melawan. Dinamis ya.
Jadi akan ada pilihan itu. Karena ke depan yang menentukan siapa capres dan cawapres adalah partai koalisi. Partai koalisi. Nah, partai kelompok Pak Jokowi ini kan hanya PSI. PSI dong. Belum masuk parlemen. Walaupun logonya gajah, Bang ya. Walaupun logonya gajah, dan Pak Jokowi pidato lantang akan bekerja keras. Iya, saya kira belum tentu juga PSI ini akan masuk parlemen di periode berikut. Karena apa? Karena pada saat Pak Jokowi berkuasa pun nggak masuk, Bang ya. PSI nggak masuk juga, apalagi tidak berkuasa. Nah, itu dia, Bang. Berat banget, Bang. Karena berarti harus viral dulu nih. Karena kalau masuk parlemen itu kan tentu banyak ceruk suara yang diambil dari partai lain, dari basis kekuatan partai politik lain. Makanya belum tentu PSI itu bisa masuk ke parlemen. Kalau cepat banget. Iya, kalau tidak masuk juga semakin lemahlah kekuatan itu. Tapi kalau kita lihat sekarang kekuatan dari kubunya Pak Jokowi sendiri gimana sih, Bang? Kok bisa melakukan penekanan seperti itu untuk manuver itu kan kayak berani banget gitu. Berarti kan dia saat ini masih kuat gitu. Jadi gini, kita harus akui Pak Jokowi ini merupakan politisi yang kalau saya katakan ahli taktik juga. Ahli taktik. Ya. Jadi bayangkan saja waktu beliau berkuasa itu partai-partai itu tidak berkutik, ya kan? Ada juga tuh partai yang langsung diganti sama dia ketumnya. Kuning. Ya itulah. Berarti kuat banget ya itu waktu partai itu. Sebenarnya. Nah kemudian karakter politik seperti Pak Jokowi ini, ketika dia memutuskan mendukung seseorang, pasti dia sudah mempersiapkan strategi. Ya walaupun tidak akan sempurna ya, tetapi walaupun tidak sempurna ya. Tetapi tentu pasti akan disiapkan matang-matang oleh Pak Jokowi itu. Ketika misalnya mendukung Prabowo sebagai capres pada saat itu, pasti ada komitmen-komitmen, pasti ada makanya saat itu kan yang diusung adalah keberlanjutan, ya kan? Nah, jadi pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan pasti ada kartu-kartu juga yang akan dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, tetapi kan kita berbicara siapa yang berkuasa. Pada saat itu mungkin Pak Jokowi berkuasa. Sekarang situasinya berbeda. Untuk itu walaupun menurut saya Pak Jokowi itu ahli taktik, ahli strategi terkait politik, tetapi ketika tidak berkuasa satu poin itu kurang. Iya, karena nggak ada kekuasaan, Bang ya. Nggak ada kekuasaan. Dia tidak bisa mengendalikan perangkat negara. Ya walaupun anaknya wapres ya. Yang pertama, mohon maaf, secara figur juga masih lemah. Yang kedua, pengaruhnya juga untuk bisa mengendalikan situasi dan perangkat-perangkatnya saya kira masih sangat lemah. Dan kita lihat beberapa kali Gibran ini tidak dilibatkan, ya kan? Waktu pelantikan menteri nggak datang, Bang? Iya, terkait saya kira keputusan strategis ya. Kurang dilibatkan ya, Bang ya. Mungkin juga terkait pembicaraan pergantian menteri, saya kira tidak dilibatkan juga. Jadi ya namanya wapres ya. Tapi seyogyanya memang harusnya dilibatkan. Ya, tapi mungkin ada situasi yang melatar belakang kan itu. Lagi ke Papua waktu kita tidak tahu. Dia lagi ke Papua Nugini kan. Lagi ke Papua dia. Nah, yang seperti itulah yang viral di media sosial itu, yang ada yang saya perhatikan di media sosial yang sangat viral. Pada saat itu kan AHY itu diutus ke Cina kan, oleh Pak Prabowo. Sementara Gibran diutus mengurus RT RW. Tapi ini saya kira itu karakter politik turunan. Jadi suka belusukan. Oh benar. Suka belusukan. Tetapi kalau kita lebih menyentuh gitu kan. Iya. Karena begini, kita masih bicara tentang kekuatan Pak Jokowi. Jadi approval rate-nya itu masih tinggi kalau Jokowi kalau disurvei ya. Kalau disurvei masih tinggi, oke. Nggak tahu mungkin tahun depan kalau disurvei. Tapi kalau kita lihat Prabowo itu paling tinggi, presiden yang approval rate-nya itu tinggi sekali.
Jadi itulah salah satu variabel mengapa Pak Jokowi itu mengatakan hari ini mungkin akan mendukung lagi Prabowo dan Gibran 2 periode dan Gibran, tapi harus Prabowo Gibran. Jadi dukungannya Prabowo Gibran 2 periode. Jadi kalau bukan Prabowo Gibran berarti nggak 2 periode dukungannya. Udah mulai nih.